Terima kasih Bapak atas waktunya udah bisa sharing bersama kita di live stream kita pada malam hari ini. Oke, siap. Sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin Pak Teddy bisa menyapa atau memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah bergabung di live stream kita pada malam hari ini. Halo, apa kabar teman-teman Eda Info? Gimana hari ini? Kenalin, aku Teddy, aku adalah seorang praktisi personal branding dan juga penggiat beberapa kegiatan literasi digital. Oke? Mungkin Semoga malam hari ini mungkin Pak Teddy juga bisa menceritakan tentang buku Pak Teddy yang udah dirilis. Alhamdulillah, aku udah selesai nulis buku. Itu buku sebenarnya udah lama sih ya, tahun 2021 itu terbit kalau nggak salah tahun 2021 akhir dan mulai beredar di pasaran itu sejak di tahun 2022. Kemudian kini saat ini kita lagi persiapan untuk buku yang keduanya kayak gitu. Nah, alhamdulillah buku itu menjelaskan tentang atau ngebahas tentang kegiatan ngebangun personal branding atau ngembangin diri melalui kegiatan personal branding. Di buku ini juga aku sharing tentang bagaimana caranya step-step paling gampang agar seseorang itu bisa ngembangin diri melalui program personal branding tetapi lebih autentik kayak gitu. Jadi fokusnya adalah bukan pada mengengineer seseorang itu menjadi orang lain, tetapi how to develop dirinya itu bisa menjadi lebih ke autentiknya dia gitu. Jadi apa yang menjadi ekspertisnya itulah yang ditampilkan dalam aktivitas personal branding kayak gitu. Baik, kita tadi mendengar tentang bukunya Kak Teddy yang sudah dirilis. Teman-teman bisa membaca buku itu untuk meningkatkan. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pada malam hari ini, personal branding yang autentik, kunci sukses dalam membangun karir. Mungkin Kak Teddy bisa men-sharing tentang personal branding kepada teman-teman yang masih bingung atau ragu tentang. Nah, gimana nih Kak Teddy sendiri terkait hubungan antara personal branding dan digital marketing di dalam dunia karir, serta apa sih Kak manfaatnya membangun karir seseorang? Oke, siap. Jadi gini, personal branding itu banyak orang di luar sana berasumsi bahwa itu adalah kegiatan membuat konten kemudian membagikan ke sosial media dengan tujuan supaya kita dapat atensi dan nanti kalau udah viral bisa menjadi selebgram. Itu yang selama ini tertanam. Padahal personal branding itu lebih dari hal tersebut. Nah, di buku Authentic Millennials Branding yang saya tulis itu, saya lebih menekankan bahwa personal branding itu kalau kita ngomongin sebuah perjalanan, ada start, ada goal, gitu kan? Ada start, ada akhir gitu. Nah, start dari personal branding itu adalah pengembangan diri kayak gitu. Jadi ini adalah how to develop personality. Jadi bisa menjadi lebih bagus, bisa menjadi lebih memiliki value kayak gitu. Itu dulu yang dibangun kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau kamu langsung ke level membuat konten tanpa pengembangan diri, nanti konten yang kamu sharing itu adalah konten-konten yang dia apa ya, nggak valuable kayak gitu. Sedangkan kalau kamu membangun personal branding dari proses pengembangan diri, maka otomatis konten yang kamu bangun adalah konten-konten yang valuable. Nah, kalau kamu membangun konten-konten yang valuable, itu berdampak bagus sekali terhadap karir kayak gitu. Pasti karirmu nanti akan terbuka sangat luas gitu, baik itu untuk kebutuhan kerjasama ataupun untuk program-program kolaborasi lain yang justru akan membuat kamu jadi lebih bagus lagi kayak seperti itu. Berarti kita juga harus meningkatkan kepercayaan diri ya Pak, karena kepercayaan diri itu menurut saya lebih penting juga sih, karena kalau kita nggak percaya diri ya kita nggak mungkin juga untuk terjun ke dunia personal branding, benar nggak Pak?
Benar. Jadi membangun kepercayaan diri itu adalah bagian dari pengembangan diri kayak gitu. Dengan kamu jadi dengan kamu dengan kamu membangun personal branding, di dalamnya itu ada banyak item yang harus kamu kembangin menjadi PR gitu. Nah, kalau dalam buku ini aku menyarankan, jadi kamu berangkat dulu dari apa yang menjadi ekspertis kamu. Misalnya ekspertis kamu adalah dunia fotografi. Baik, kembali lagi tadi. Nah, nah sekarang gini, tadi sampai di mana tadi aku jelasin? Fotografer, skill fotografer. Oke, misalnya kamu punya skill fotografer kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana skill fotografer itu bisa terkomunikasikan menjadi sebuah nilai yang memberikan dampak kepada diri kita gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan adalah yang pertama kamu mengubah ekspertis fotografer kamu atau skill fotografer kamu menjadi sebuah media komunikasi. Artinya kamu harus membuat konten tentang dunia fotografi yang kamu komunikasikan ke dalam konten kayak gitu. Nah, dalam aktivitas personal branding, sosial media itu aku sebut sebagai funnel communication kayak gitu. Nah, funnel communication itu ada banyak macam. Bisa Instagram, bisa Facebook, bisa macam-macam lah ya kayak gitu. Tetapi itu disebut sebagai owned media. Nah, owned media itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu sendiri yang mengelola akun tersebut kayak gitu. Jadi itu sifatnya adalah untuk menyampaikan pesan. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Seseorang yang ingin makin bagus personal brandingnya, dia juga harus bisa menguasai skill yang namanya skill ke-PR-an, skill kehumasan kayak gitu. Agar kamu nanti bukan hanya muncul di outlet media kamu atau di media sosial aja, tapi kamu juga harus bisa untuk diliput oleh media utama. Karena kenapa? Karena di era sekarang ini, di era digital dan era sumber informasi yang banyak banget, media mainstream itu tetap menjadi media yang memiliki reputasi yang memiliki reputasi yang bagus untuk menyampaikan sebuah pesan kayak gitu. Jadi selain kita nanti bisa muncul di platform-platform sosial media, kita juga harus diulas media. Tujuannya apa? Untuk membangun reputasi kita bahwa kita memang kredibel di expertise yang kita miliki kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa diulas oleh media utama? Ya berarti kamu harus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kolaborasi yang berdampak pada masyarakat luas kayak gitu. Itu masuk kategori news pack. Karena untuk mengambil news value-nya kayak gitu. Karena kalau kegiatan-kegiatan kamu komersial, jatuhnya apa? Jatuhnya promosi. Tetapi kalau kamu menyelenggarakan kegiatan kolaborasi, itu adalah kegiatan-kegiatan sosial yang tentu memiliki dampak untuk bisa dilihat oleh banyak orang. Kayak gitu. Nah, teman-teman kita juga sudah mendengar nih penjelasan dari Kak Teddy tadi tentang personal branding. Jadi teman-teman kalau ingin membangun personal branding yang baik juga harus meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kredibilitas, serta meningkatkan kesempatan karir di masa depan yang akan datang. Nah, tetapi Kak Teddy, seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang itu sering banget orang yang suka berkomentar atas pencapaian kita. Nah, bagaimana sih Kak cara menghadapi kritik atau tanggapan negatif terhadap personal branding yang sudah kita bangun? Jadi gini ya, salah satu bentuk bahwa diri kita itu belum berkembang itu adalah kita masih peduli dengan apa yang orang lain katakan kayak gitu. Karena ciri bahwa diri kita itu berkembang itu ciri-ciri ya. Salah satu ciri bahwa kita itu berkembang ini ciri dari luar, bukan ciri dari dalam. Ciri dari luar itu adalah akan ada dua hal yang akan muncul dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita akan ditinggalkan dan dibenci oleh orang-orang yang dulu mengenal kita. Dan yang kedua, kita akan menemukan orang-orang baru yang lebih keren, lebih bagus, dan lebih mendukung untuk pengembangan diri kita. Gitu. Jadi ketika orang bertumbuh itu wajar banget kalau misalnya ada orang yang benci atau ada orang lama yang nggak suka lagi sama kita. Itu wajar banget terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menghadapi respon dari orang-orang seperti itu? Yang terima
aja dan nggak usah diladenin karena memang itu konsekuensi dari pengembangan diri. Saat kamu paham bahwa konsekuensi dari pengembangan diri akan muncul riak-riak seperti itu, maka kamu akan santai aja, nggak akan terpancing emosimu kayak gitu. Kenapa? Karena emang memang udah begitu fasenya kayak gitu. Oke. Nah, berarti kita harus evaluasi apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut serta ya emang udah konsekuensi kita ya Pak untuk mengembangkan personal branding kita dan mungkin kalau misalnya ada di kritik kayak gitu kita mempunyai kesempatan untuk kita memperbaiki diri, benar nggak sih Pak? Sebenarnya yang nentuin yang kritik itu tidak mengharuskan kita untuk evaluasi, tetapi kritik itu adalah bentuk lain dari ekspresi orang itu peduli sama kita, kayak gitu. Kalau setiap kritik itu membuat kamu harus mengevaluasi dan mengikuti maunya orang, berarti kamu tuh masih berfokus pada orang lain. Kita itu harus fokus pada diri kita sendiri, kayak gitu. Dan menceritakan kepada orang dengan cara yang tepat, agar mereka paham bahwa ini yang kita lakukan, ya seperti itu. Nah, kalau cara kita komunikasi kita bagus dan memang kita nggak ada tujuan yang salah dan masih ada orang benci, berarti yang salah di mana? Coba jawab. Mungkin Yang nggak suka sama kita. Iya benar, berarti lu jahat gitu kan, lu nggak suka sama gue kayak gitu. Jadi mereka itu bukanlah bagian penting dari hidup kita kayak seperti itu, karena lebih banyak mana antara yang suka dengan yang nggak suka gitu. Dan aku yakin kehidupan itu akan memberikan kesempatan yang besar kepada orang yang tujuannya untuk pengembangan diri dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial kayak gitu. Nah, berarti teman-teman kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita lagi ya teman-teman agar ya. Tunggu. Ini hostku siapa namanya? Sorry. Lah, Iva. Salsabila Bapak. Salsabila punya masalah ya dengan kepercayaan diri. Iya benar. Karena saya mungkin sangat kurang untuk percaya diri karena setiap orang mengkritik saya langsung kepikiran dan ya udah evaluasi. Padahal ya kayak gitu deh Pak. Enggak. Salsabila ini orang pragmatis banget ya. Oke. Jadi gini Salsabila, kritik itu bukan untuk membuat kamu menjadi berubah, enggak. Kritik itu adalah ungkapan lain dari seseorang bahwa dia memperhatikan kita, kayak gitu. Apakah dia harus didengarkan dan diikuti? Enggak. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab atas hidup kita, kayak gitu. Ketika kritik itu benar-benar berkontribusi dan sosok yang mengkritik kita itu benar-benar terlibat dalam kehidupan kita, itu baru diikuti. Tapi kalau dia cuma sekedar nonton terus mengkritik, dia adalah penonton aja, kayak gitu. Sama seperti ketika nonton bola, itu kan banyak tuh orang-orang nonton memberikan kritik gitu. Tapi apakah mereka terlibat langsung dalam latihannya para atlet bola? Enggak, mereka hanya menjadi penonton, kayak gitu. Lalu siapa yang bisa mengkritik dan harus kita ikuti? Kalau pemain sepak bola ya berarti coachnya, pelatihnya kayak gitu. Karena dia terlibat langsung dan bertanggung jawab betul dengan keberhasilan dalam sepak bola tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Kamu harus punya yang namanya coach, kamu harus punya yang namanya teman atau orang dekat yang bisa menjadi role buat kamu. Yang tujuannya apa? Buat untuk menemani kamu bertumbuh kayak gitu. Jadi nggak semua orang harus kamu terima kritiknya. Kalau semua orang harus kamu terima kritiknya, kamu nggak akan pernah berubah. Kamu hanya akan terjebak pada overthinking, kayak gitu Salsabila. Baik Bapak, terima kasih motivasinya. Semoga selesai live streaming ini saya bisa berubah menjadi lebih baik. Kamu manggil aku Bapak lagi, ya ampun. Bapak lupa.
Ini penontonnya cuma 5 nih, kita butuh. Tunggu, aku mau bagiin ke teman-teman yang lain supaya bisa nonton live Instagram ini. Iya, Oke, tunggu ya. Oke, yuk lagi. Nah, kalau menurut Kak Teddy sendiri, apakah setuju jika dalam personal branding, terutama di dalam lingkup media sosial, kita boleh berbohong untuk branding kita itu menjadi naik? Gimana nih Kak? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Makanya di kelas personal branding yang biasa aku ajarkan dan materi personal branding yang ada di buku saya itu mengharuskan kita untuk menjadi pribadi yang autentik. Apa itu pribadi autentik? Pribadi yang apa adanya, tetapi dalam versi yang terbaik. Ketika kamu mencoba mengengineer atau memodifikasi atau bahasa lainnya adalah berpura-pura menjadi orang lain kayak gitu. Tahu nggak apa yang akan terjadi di masa depan? Kan udah banyak contohnya orang-orang yang membangun personal branding tetapi itu bukan aslinya dia, itu adalah sesuatu yang direkayasa aja. Akhirnya apa? Masuk penjara kan? Contoh kayak Doni Salman, Indra Kents, itu kan dia membangun personal branding sebagai orang kaya yang sukses gara-gara trader katanya. Padahal kan belakangan ditahu kalau ternyata mereka adalah penipu kayak gitu. Mereka menggunakan skema tertentu sehingga ketika orang bergabung dalam trader tersebut, baik yang kalah itu akan mendapat uang, bagian yang kalah itu akan menjadi bagiannya dia. Itu kan skema yang ternyata curang kayak gitu. Dan banyak hal lagi di luar sana, bisalah lihat ya, orang-orang yang membangun personal branding dengan tidak autentik itu justru akan terjebak pada masalah di kemudian hari kayak gitu. Berarti garis besarnya itu adalah kepercayaan ya Pak. Mungkin karena menurut saya kepercayaan adalah aset berharga dalam membangun reputasi yang baik. Gimana nih Pak? Jadi hal terpenting dalam personal branding itu bukan kepercayaan, tapi kreativitas gitu ya. Jadi yang pertama adalah kamu punya expertise. Nah, expertise itu keahlian gitu ya. Misalnya Salsabila, keahliannya sebagai host gitu ya. Maka sekarang saatnya bagaimana kemampuan hostnya itu mampu di delivery ke banyak orang. Nah, salah satu caranya adalah dengan membangun konten kayak gitu. Nah, sekarang kalau cuma sekedar membangun konten, semua juga bisa bikin konten. So, apa yang membedakan antara konten kamu dengan konten yang lain? Ya berarti konten kamu harus punya value. Yang kedua, konten kamu itu harus dikemas dengan cara kreatif. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak menarik atensi kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti orang tertarik nih sama Salsabila, aku mau ajak Salsabila untuk menjadi host di acara saya gitu. Nah, ternyata Salsabila ketika diundang menjadi host, oh bagus banget, keren cara nge-hostnya, berarti kepercayaan orang muncul, oh mereka jadi puas gitu kan pakai Salsabila. Apa yang akan terjadi? Nanti Salsabila akan diundang lagi atau mungkin direkomendasikan kayak gitu. Tenang Salsabila, umur kamu berapa sih kok kamu grogi banget? Tenang ya. Umur 20 Bapak. Ya, wajar ya kayak gitu. Jadi kepercayaan diri itu penting ya, memang itu penting banget kayak gitu. Tetapi setelah percaya diri itu dapat, maka kamu juga harus membangun kreativitas dan mulai membangun reputasi kayak gitu. Mau tahu nggak tips percaya diri yang paling gampang? Mau dong Pak. Latihan. Oke. Latihan. Semakin sering kamu latihan, maka akan semakin percaya diri kayak gitu. Baik Bapak. Itu berkaitan dengan persiapan juga. Oke. Halo Kakak Ardi, apa kabar? Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja diketik di kolom komentar agar Kakak Teddy-nya bisa menjawab dan bisa sharing nih tentang personal branding dan digital marketing.
Nah, menurut Kakak Teddy sendiri, personal branding itu penting nggak sih? Penting dong, penting banget kayak gitu. Jadi di era sekarang ini adalah era namanya attention economic. Apa itu attention economic? Mereka yang paling banyak mendapatkan sorotan itu pasti yang punya kesempatan lebih banyak terhadap sumber-sumber ekonomi kayak gitu. Mereka yang punya banyak follower, mereka yang engagementnya tinggi, itu pasti kesempatan kerjanya lebih tinggi. Entah itu dalam bentuk kolaborasi, project, project, iklan dan sebagainya kayak seperti itu. So, kalau nanya lagi seberapa penting sih personal branding, 1000 kali penting banget di era sekarang. Wah, baik Bapak. Mungkin teman-teman semuanya bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya personal branding itu sangat-sangat penting ya Pak ya. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja menulis pertanyaannya di kolom komentar agar Kak Teddy-nya bisa menjawab dan bisa juga membagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Oke, Ayo, sekarang apalagi? saya ingin tips untuk kalangan mahasiswa nih Pak, karena saya seorang mahasiswa kan ya. Tips terutama Mahasiswa, Kak mahasiswa di mana? di Universitas Syahkuala Bapak di Aceh, jauh banget. Oh, oke. Oh, berarti kamu dari Aceh nih, Iya bukan di Makassar ya? kan, makanya jauh banget Makassar dan Aceh. Oke, Nah, ya. Silakan tips gimana? tips terutama di kalangan mahasiswa untuk meningkatkan personal branding mahasiswa kan biasanya mahasiswa itu nggak semuanya mau mengembangkan personal branding mereka karena mungkin mereka punya malu atau apa. Jadi Pak Teddy bisa memberikan ilmunya. Oke, jadi gini ya. Eh, mahasiswa itu berarti dia masuk kategori Gen Alpha, ya generasi Alpha. Kalau Gen Z itu sekarang umurnya 24. Kalau 20 ke bawah itu kalau nggak salah dia Alpha kayak gitu. Nah, sekarang apa sih yang menjadi persoalan di generasi ini? Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Renal Kasali bahwa generasi Z dan generasi di bawahnya itu masuk kategori sebagai generasi generasi istilahnya disebut sebagai generasi strawberry. Apa tuh generasi strawberry? Generasi yang looknya bagus, mereka pintar, mereka indah gitu, tetapi secara mentality mereka itu sangat lemah gitu, daya juangnya kurang. Nah, apa penyebabnya? Karena memang kehidupan sudah sangat dimudahkan. Kamu mau cari informasi tinggal ketik aja, kamu mau kesenangan kamu tinggal ketik aja, semuanya ada kayak gitu. Sehingga challenge-nya menjadi kurang. Nah, apa yang harus dilakukan supaya anak-anak muda zaman sekarang atau mahasiswa zaman sekarang itu mau mengembangkan diri melalui personal branding? Yang harus dilakukan adalah kamu harus sadar bahwa di masa depan itu tidak sama seperti masa lalu. Dimana kalau kamu mau cari kerja dulu itu kan harus selesaiin kuliah dulu, kemudian setelah selesai kuliah nunggu ijazahnya dipakai untuk melamar. Kalau zaman sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi kamu harus punya value lebih dari sekedar cuma punya ijazah. Ya, salah satunya adalah kamu harus mulai mengembangkan diri untuk bisa terlihat ke lebih banyak orang agar kamu yang diterima oleh pelamar. Sekedar informasi aja, HRD sekarang itu menjadikan sosial media, konten kamu itu sebagai salah satu syarat untuk kamu bisa diterima kerja atau enggak. Nah, kalau sudah seperti itu kondisinya, apakah kamu masih akan membiarkan diri kamu tidak menjadi kandidat yang diprioritaskan dalam lamaran kerja? Kalau misalnya kamu membiarkan diri kamu tidak diprioritaskan, ya berarti ya udah kamu memang bebal banget gitu. Tapi untuk mereka yang ingin maju, tentunya hal ini harus menjadi satu pertimbangan untuk dilakukan, kayak gitu. Oke
Oke, baik Kak Edi. Mungkin kepada teman-teman nih, apalagi yang jurusannya ilmu komunikasi atau hubungan internasional, kembangkan skill kalian biar nanti kalau kita udah selesai kuliah, mau lamar kerja itu sangat-sangat mudah gitu. Dan teman-teman yang lain untuk bisa meningkatkan skill kalian, mungkin bisa mengikut organisasi di kampus gitu ya Pak? Bisa, organisasi bisa, atau kamu juga bisa ikut komunitas-komunitas yang ada di luar, kayak gitu kan. Kan sekarang banyak, tapi aku sangat menyarankan kalian untuk upgrade skill terus, skill bahasa Inggris, skill desain, skill fotografer, kan itu banyak banget. Supaya kamu, karena Salsabila perlu tahu bahwa em, uang itu datang bukan karena pekerjaan, tapi uang itu datang karena expertise atau skill kita. Kayak gitu. Jadi kalau skillmu sedikit udah bisa dipastikan kemampuan kamu untuk nyari duit itu juga kecil. Salsabila aku mau nanya, suaraku terdengar jelas atau kecil? Jelas sekali Kak. Oke, good. Tunggu ya, aku mau ambil tasku dulu. Oke, baik. Oke, yuk kita mulai. Oke, baik, baik. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Rizky Nol. Apa pertanyaan yang paling sering Bapak dapatkan selama Bapak membangun personal branding? Mungkin mereka bertanya lebih kepada kasus ke diri mereka masing-masing. Karena kan kakak itu ngajarin tentang personal branding. Artinya kakak ngajarin gimana cara kamu untuk bisa dapetin duit melalui aktivitas personal branding. Nah, personal branding apa yang mau dibangun itu tergantung pekerjaan masing-masing kayak gitu. Contoh misalnya sebagai mahasiswa, gimana cara membangun personal branding? Ya kan kalau mahasiswa kan belum ada pekerjaan ya, kerjaan utamanya apa? Kuliah gitu kan. So, yang harus dilakukan, mungkin kita bisa berangkat dari apa yang menjadi kita suka kayak gitu. Misalnya kamu suka olahraga, ya udah bangun personal branding, ngebagiin konten-konten olahraga. Atau mungkin kamu suka tentang ilmu komunikasi misalnya, coba kamu bangun konten tentang ilmu komunikasi atau hal-hal lain. Banyaklah contohnya kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang-kadang banyak banget tuh yang bertanya gitu. Aku pekerjaan kayak gini, gimana cara bangun personal brandingnya? Kayak gitu, itu pertanyaan itu banyak banget. Sehingga kadang-kadang di kelas saya itu memang dikhususkan gitu ya. Jadi ketika saya membuka kelas, itu kelas khusus personal branding untuk guru, kelas khusus personal branding untuk mereka yang bekerja di sektor medis, personal branding untuk UMKM, kayak gitu, supaya metode pelatihannya itu seragam, kayak gitu. Tapi agak repot juga kalau bikin kelas personal branding, tapi yang datang pekerjaannya macam-macam. Ada dokter, ada guru, ada dosen. Nah, agak repot gitu. Tapi kalau misalnya homogen pesertanya, itu akan jauh lebih mudah untuk ngarahin prakteknya. Itu. Nah, gimana jawaban dari Kak Teddy yang tentang pertanyaan yang paling sering Bapak dapatkan dalam membangun personal branding? Bisa diterima nggak Rizky? Nah, mungkin kesimpulannya adalah teman-teman itu harus aktif lagi ya, dan karena di kalangan mahasiswa itu sebenarnya ikut himpunan di organisasi kampus aja itu udah meningkatkan skill kita. Jadi bisa juga mendaftarkan organisasi di luar kampus, nggak berpatokan di kampus saja gitu Rizky. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Gak ada yang bertanya, kamu aja yang bertanya. Nah, tanya apa ya? Atau aku yang bertanya gantian? Gimana Pak? Mungkin karena kan di kalangan saya banyak sekali tuh orang tuh pemalu. Jadi Putri. jadi
karena banyak sekali orang pemalu, dia untuk bertanya di dalam kelas aja dia udah nggak berani karena Hmm. ya mungkin dia takut atau merasa pertanyaan yang dia tanya itu sangat tidak terbobot. Gimana nih Kak? Oke. Itu sebenarnya bukan kasusnya orang, tapi itu kasusmu Salsabila kan? Bener Pak. Iya. Jadi gini Salsabila, aku berangkat menjawab pertanyaan ini dari cara yang lebih jauh lagi ya. Gini, jadi pribadi orang itu terbagi atas empat, personality itu terbagi atas empat tipe. Yang pertama sanguin, yang kedua koleris, yang ketiga itu melankolis, dan yang keempat itu adalah pragmatis, kayak gitu. Untuk orang sanguin itu ciri-cirinya adalah orang yang suka sekali ngobrol, orang yang suka sekali presentasi, ya kayak gitu. Nah, orang-orang sanguin itu kalau misalnya di sebuah forum, oh dia pasti akan angkat tangan, dia pasti akan ngomong dengan semangat kayak gitu. Orang koleris juga, dia akan ngomong juga kayak gitu. Nah, yang susah ngomong itu ada dua, orang melankolis dan orang pragmatis. Nah, orang pragmatis sama orang melankolis itu tuh ciri-cirinya adalah dia gampang banget overthinking. Belum ngomong udah kepikiran. Nanti ilmu apa namanya pertanyaanku bagus gak ya? Nanti pertanyaanku siapa tahu jelek dan jadi bahan ketawaan. Itu masalahnya orang-orang melankolis dan pragmatis kayak Salsabila kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang tipe-tipe kayak kamu gini yang gampang overthinking? Yang harus dilakukan adalah kamu harus mindful. Mindful itu artinya adalah kamu stop memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Karena itu bukan kontrol kamu. Kalau kamu misalnya pengen bertanya nih ketika ada forum, udah bertanya aja, gak usah mikirin apa yang orang lain mau katakan. Karena kalau kamu mikir apa yang orang lain mau katakan, nanti kamu gak jadi bertanya. Kayak gitu. Gitu salah bilang. Baik Pak. Nah, itu sangat menyentuh saya ya karena emang saya itu padahal saya bisa tapi saya nggak berani untuk speak up. Takutnya kayak orang mikirnya apaan sih ini dia nanya yang nggak penting. Padahal itu hanya di pikiran kamu. Ya benar. Nah, kemudian ada Halo Putri, ya lagi. Apa nih? Kak Farizal UB, bagaimana cara membedakan personal branding yang autentik sama buatan? Bagaimana nih Pak? Lihat jangka waktunya kayak gitu. Untuk mereka yang membangun personal branding yang autentik itu biasanya itu akan panjang umurnya gitu dan dia akan justru semakin berkembang terus. Tapi kalau dia membangun personal branding itu palsu atau saya menyebutnya sebagai fake personal branding, itu pasti akan ada masa di mana dia akan terjebak pada masalah kayak gitu. Pokoknya penjara ya dapat malu aja kayak gitu. Bagi Pak Rizal Ubi dengan tanggapan yang sudah Kak Teddy jawab. Namun Kamu mungkin kenal karena kamu kenal nggak dengan Farizal Ube itu? mungkin kita nggak kenal soalnya saya gabung di organisasi Kak Farizal UB di Edar Info. Tapi nggak Ya. kenal karena kan di Makassar, aku di Aceh. Nah, karena Semoga ada waktu untuk kamu main ke Makassar ya. baik Kak Teddy mau coba banget nih coto Makassar. Oke. Mungkin karena kita mempersingkat waktu teman-teman dan teman-teman juga nggak ada yang bertanya lagi. Dan karena Kak Teddy juga sibuk ya, sangat sibuk ya Kak. Nggak sibuk, cuma kebetulan ada kegiatan. Hmm. Mungkin Kak Teddy bisa memberikan closing statement kepada teman-teman agar teman-teman juga bisa membangun personal branding yang baik. Oke, yang pertama adalah silakan follow Instagram @teddy.hendratno. Aku setiap hari itu membagikan konten-konten yang berkaitan dengan pengembangan diri dan tips bagaimana caranya bertumbuh dengan kegiatan personal branding dan public speaking. Yang kedua,
teman-teman sekalian yang nonton kegiatan live Instagram ini, percaya deh bahwa yang namanya pengembangan diri itu tuh harus diusahakan. Tantangan terbesar dalam pengembangan diri itu bukan faktor dari luar, tetapi faktor dari dalam diri sendiri. Rasa males, suka menunda, overthinking tentang perasaan orang lain, tentang pendapat orang lain, itu semua adalah faktor-faktor yang menghalangi pengembangan diri. Tinggalkan semua itu, karena itu hanya ada di otak kamu. Mulai melangkah dan jadilah orang yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Thank you. Wah, closing statement yang sangat bermakna dan penuh motivasi ya Kak. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di live streaming kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa menggunakan motivasi yang diberikan oleh Kak Teddy atau tips and trick yang diberikan Kak Teddy dan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari agar personal branding yang teman-teman bangun bisa lebih baik lagi. Mungkin Kak Teddy, aku boleh minta dokumentasinya sebentar? Gimana caranya? Aku screenshot aja, Kak. Oke. Ya. Aku hitung sampai 3 ya, Kak. 1, 2, 3. Kali lagi ya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Kak Teddy, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah join di live streaming. Oke, Kak Teddy, terima kasih.